Butuh waktu 36 tahun bagi Renato Portaluppi untuk membalas luka lamanya terhadap Italia. Kini sebagai pelatih Fluminense, ia berhasil melukai wakil Serie A, Inter Milan, dengan menyingkirkan mereka dari Piala Dunia antar klub. Kemenangan ini menjadi momen balas dendam pribadi bagi Portaluppi, yang dulu dikenang sebagai salah satu flop terbesar dalam sejarah Serie A. Perjalanan Inter di bawah Christian Cifu pun harus terhenti di babak 16 besar. Dalam laga yang berlangsung mengecewakan, Nerazzurri langsung tertinggal di menit ketiga lewat gol cepat Germancano, yang memanfaatkan kesalahan kolektif lini belakang Inter. Babak pertama berjalan tanpa semangat dan minim kreativitas dari tim asal Italia tersebut. Namun, memasuki paruh kedua, Inter menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pergantian pemain membawa energi baru dan beberapa peluang berbahaya pun tercipta. Sayangnya, kebangkitan itu tidak cukup. Di masa tambahan waktu, Hercules mencetak gol penentu yang mengakhiri secara dramatis petualangan Inter di Amerika Serikat. Kini para pemain Nerazzurri akan kembali ke Italia, menutup musim yang melelahkan dan minim prestasi. Mereka akan punya waktu untuk beristirahat dan mengisi ulang tenaga sebelum memulai persiapan untuk musim baru. Carlos Augusto menjadi pemain Inter pertama yang angkat bicara usai tersingkirnya Nerazzurri dari Piala Dunia antar klub setelah kekalahan menyakitkan dari Fluminense. Berbicara kepada DAZN, B asal Brasil itu mencoba melihat sisi positif dari musim yang telah dilalui timnya. "Kami sudah melakukan yang kami bisa," ujar Carlos. "Sekarang saatnya untuk beristirahat sejenak, karena kami tahu musim yang panjang masih menanti di depan. Wajar jika para tifosi menilai dari hasil akhir, tetapi bagi kami ini tetap musim yang besar." Menurutnya, meskipun hasil di ajang Piala Dunia antar klub mengecewakan, tim tetap menunjukkan konsistensi tinggi sepanjang tahun. "Kami berjuang untuk semua trofi musim ini, dan kami sadar bahwa tidak mungkin selalu menang." Menutup komentarnya, Carlos Augusto menyampaikan keyakinannya terhadap potensi tim. "Kami bisa tampil lebih baik dari ini di ajang seperti ini, tapi sekarang saatnya melangkah maju. Kami tahu kami memiliki tim yang hebat dan kami bisa meraih hasil bagus ke depannya." B Inter Milan, Stefan De Vrij, memberikan komentarnya kepada Sport Mediaset usai kekalahan menyakitkan dari Fluminense yang membuat Nerazzurri tersingkir dari Piala Dunia antar klub. Dalam analisisnya, pemain asal Belanda itu mengakui bahwa Inter gagal memulai pertandingan dengan pendekatan yang tepat. "Kami seharusnya mengawali pertandingan dengan lebih baik," ujar De Vrij. "Mereka lebih agresif sejak awal dan lebih meyakinkan dalam duel-duel. Mereka menutup ruang dengan sangat baik, dan kami kesulitan mengembangkan permainan tanpa menaikkan tempo." Meski demikian, De Vrij menilai bahwa tim menunjukkan peningkatan di babak kedua. "Kami menciptakan beberapa peluang setelah jeda dan bermain lebih baik, tapi bola tidak mau masuk. Kami harusnya bisa berbuat lebih banyak." Selain aspek teknis, De Vrij juga menyoroti pentingnya kebersamaan dalam 3 pekan terakhir bersama pemain dan staf baru. Ini juga jadi kesempatan untuk saling mengenal. "Tapi saat ini, perasaan kami masih penuh kekecewaan." Menutup pernyataannya, De Vrij mengajak tim untuk segera move on. "Sekarang kami harus meninggalkan kekalahan ini di belakang. Saat kembali nanti, kami harus punya keinginan besar untuk berkembang, bekerja keras, dan tumbuh bersama." Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, tak menyembunyikan kekecewaannya usai kekalahan dari Fluminense yang mengakhiri perjalanan Nerazzurri di Piala Dunia antar klub. Dalam wawancara bersama Sport Mediaset, Lautaro mengakui bahwa performa tim di babak pertama jauh dari harapan. "Di babak pertama kami tidak tampil baik. Kami langsung kebobolan, banyak salah dalam operan dan pengambilan keputusan," ujar Lautaro. Setelah gol cepat mereka, Fluminense bertahan dengan baik dan menunggu serangan balik. "Di babak kedua kami bermain lebih bagus dan sudah memberikan segalanya. Tapi memang kondisi lapangan kering dan cuaca panas membuat semuanya jadi sulit, meski itu dirasakan kedua tim." Saat ditanya apa yang paling kurang dari Inter dalam laga ini, Lautaro menjawab jujur, "Kami kelelahan secara mental, beberapa pemain juga absen. Saya ingin minta maaf kepada para tifosi dan semua orang yang datang ke sini. Sekarang kami harus beristirahat dan memulai musim depan dengan cara yang lebih baik." Lautaro juga menyoroti pentingnya komitmen dan kebersamaan dalam tim. "Pelatih sudah memberi dorongan besar, meski kami tersingkir. Pesannya jelas, siapa yang ingin bertahan, bertahanlah. Siapa yang tidak ingin, lebih baik pergi."
Kami memperjuangkan lambang besar, dan harus berjuang untuk target yang besar. Ketika ditanya apakah pernyataan itu ditujukan pada seseorang secara khusus, Lautaro menegaskan bahwa itu adalah pesan umum. Ini musim yang panjang dan melelahkan, tapi tanpa gelar. Ini pesan untuk semuanya, kita harus kembali berjuang untuk target tinggi, punya keinginan dan kekompakan seperti di musim bintang kedua. Kita harus mulai lagi dari sana. Matteo Darmian turut menyuarakan kekecewaannya setelah Inter tersingkir dari Piala Dunia antar klub akibat kekalahan dari Fluminense. Dalam wawancara bersama DAZN, bek sayap Nerazzurri itu mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam, namun juga menekankan pentingnya segera bangkit. Kami tentu kecewa, karena kami benar-benar ingin lolos ke babak berikutnya, ujar Darmian. Ada penyesalan, karena ini adalah laga yang bisa kami menangkan. Sekarang satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah menatap ke depan, istirahat sejenak, dan bersiap menghadapi musim baru saat waktunya tiba. Menanggapi pernyataan emosional dari Kapten Lautaro Martinez, Darmian menunjukkan empati dan kedewasaan. Setelah kekalahan seperti ini, memang sulit untuk berbicara. Ada banyak kekecewaan, mungkin juga kemarahan karena hasilnya. Tapi kami semua harus bertanggung jawab. Kami harus menutup lembaran musim ini, meskipun caranya tidak ideal. Ia pun menegaskan kembali prinsip dasar bermain untuk klub sebesar Inter Milan. Ketika kamu mengenakan seragam Inter, kamu harus selalu bermain untuk menang. Sayangnya, kami gagal melakukannya dan kekalahan ini sangat menyakitkan. Dengan musim yang penuh pasang surut, Darmian menyerukan refleksi dan kesiapan menghadapi tantangan selanjutnya, demi kembali membawa Inter ke jalur kemenangan. Perjalanan Inter Milan di Piala Dunia antar klub berakhir dengan cara yang pahit. Tim yang terlihat kelelahan dan minim ide harus mengakui keunggulan Fluminense dan meninggalkan Amerika Serikat di babak 16 besar. Kekalahan ini juga menjadi penutup musim yang panjang dan melelahkan, baik secara fisik maupun mental bagi skuad Nerazzurri. Pelatih Christian Cifu, yang baru memulai petualangannya di bangku cadangan Inter, memberikan komentarnya kepada Sport Mediaset seusai pertandingan. Yang kurang dari Inter dibanding Fluminense adalah kesegaran dan ketajaman. Kami tidak memulai dengan pendekatan yang tepat, tidak bermain seolah ingin mengerahkan segalanya. Kami kesulitan menghadapi intensitas dan tekanan mereka. Kami juga sedikit arogan, mencoba tampil indah padahal seharusnya bisa bermain lebih sederhana. Tapi inilah kondisi kami, energi yang tersisa benar-benar terbatas. Meski begitu, kami tetap mencoba hingga akhir. Tiang dari Lautaro dan peluang De Vrij menunjukkan kami tidak menyerah. Sayangnya, dari 3 tembakan tepat sasaran mereka, 2 jadi gol. Saya ambil sisi positif dari 3 pekan terakhir ini. Kami punya waktu untuk mengenal grup lebih dalam, kelebihan, kekurangan, luka batin, karakter dan kebanggaan mereka. Setelah musim yang berat, mereka masih punya semangat tersisa di dasar tas. Saya lebih suka melihat setengah gelas penuh, kalau tidak, kepala bisa pusing. Kami mulai dari sini untuk merancang musim depan. Terkait pernyataan Lautaro yang lantang mengkritik grup, Cifu mengatakan, kami ini orang-orang yang punya mental juara. Kadang rasa bangga dan karakter muncul dalam bentuk tegas. Saya juga bilang di konferensi pers bahwa semua harus tetap dalam satu perahu. Lautaro bicara dengan keras, tapi itu berlaku untuk semua. Ini adalah tim dan klub yang ingin menebus musim yang sulit dan bersiap menatap musim depan dengan ambisi yang tinggi. Giovanni Leoni, bek tengah muda kelahiran 2006 milik Parma, menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer musim panas ini. Performa impresifnya bersama tim Emilian menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk Inter Milan. Menurut laporan Sky Sport, Nerazzurri sangat serius dalam mengejar Leoni dan tengah menyiapkan proposal konkret untuk meyakinkan Parma. Dalam tawaran tersebut, Inter disebut bersedia menyertakan salah satu pemain dari tim Primavera mereka, seperti Lavelli atau Brandbrugge, sebagai bagian dari kesepakatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Inter dalam membangun masa depan skuad mereka dengan menambah talenta muda potensial di sektor pertahanan. Leoni, yang sudah menunjukkan kematangan di usia sangat muda, dianggap sebagai prospek besar untuk masa depan sepak bola Italia. Kini bola ada di tangan Parma, yang harus mempertimbangkan apakah melepas aset berharganya dengan imbalan talenta muda lain adalah langkah terbaik untuk proyek jangka panjang mereka. Genoa tengah bergerak aktif di bursa transfer musim panas guna memperkuat lini serang mereka.
Salah satu nama yang kini masuk radar klub asal Liguria tersebut adalah gelandang muda Inter Milan, Valentin Carboni. Seperti dilaporkan Sky Sport, Genoa berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Carboni jika Inter memutuskan membuka peluang peminjaman. Pemain kreatif kelahiran 2005 itu memang menarik banyak perhatian berkat potensinya yang besar. Keputusan akhir dari pihak Inter diperkirakan akan diambil dalam waktu dekat. Jika Nerazzurri memilih jalur peminjaman demi memberi Carboni menit bermain reguler, Genoa siap untuk bergerak cepat dan menutup kesepakatan. Bagi Genoa, kehadiran Carboni bisa menjadi tambahan penting dalam skema permainan mereka musim depan. Sementara bagi sang pemain, ini menjadi peluang emas untuk berkembang di Serie A dengan peran yang lebih besar.